Shalom, selamat pagi, salam sehat kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan ini, oleh karena cinta kasih dan kebaikannya yang memampukan kita menjalani hidup anugerahnya. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya dan doa bersama edisi Minggu 8 Agustus 2021. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini. Terima kasih untuk berkat kekuatan dan kesehatan, hari baru yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami, anak-anak-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan mampukan kami, anugerahkan kepada kami hikmat akal budi, sehingga kami mampu memahami, mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dan nantinya kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan anugerah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggalkanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi segala bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap
ya Allah. Hatiku siap. Aku mau bernyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu jangan berniat untuk balas dendam. Daan nabu tulan pena amme, tumak pasi balaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah ungkapan mengatakan bahwa balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik dalam memaafkan orang yang melukai hatimu. Tetapi apakah hal itu mungkin bagi seseorang yang telah melukai perasaan kita dan menorehkan luka yang cukup dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 57 ayat 1-12, Daud mengalami peristiwa yang sungguh berat. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia sedang lari dari Saul dan bersembunyi dalam gua. Ayat 1. Dalam pelarian itu, Daud berseru kepada Allah, mempercayakan dirinya serta menaruh pengharapan hanya kepada Allah. Ayat 2-4. Keadaan Daud saat itu sungguh tidak berdaya dan tidak aman, sehingga ia menggambarkan dirinya terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia dengan gigi laksana tombak dan panah. Ayat 5. Juga orang-orang memasang jaring dan menggali lubang untuk dirinya. Sungguh sebuah keadaan yang cukup menakutkan. Namun pemazmur tetap menaruh fokusnya pada kemuliaan Allah. Ayat 6 dan ayat 12. Dan tetap bersuka cita menantikan pertolongan Allah. Ayat 8-11. Pemazmur bukan memohon pembalasan dendam kepada orang-orang yang telah membuatnya menderita, melainkan pemeliharaan dan kasih setia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, bisa jadi kita akan bertemu dengan orang-orang yang dapat menyakiti perasaan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Pemazmur mengajak kita bahwa balas dendam yang sangat baik adalah melibatkan Tuhan untuk menolong kita, memberi pengampunan kepada setiap orang yang selalu menyakiti kita. Karena pengampunan adalah kenyamanan yang dapat memberi sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami mampu melakukannya dalam kehidupan anugerah-Mu. Kami datang berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik, mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh sukacita. Dan lewat semuanya itu, kami akan merasakan berkat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan memberkati yang dalam masa pertumbuhan, yang sementara menuntut ilmu, baik yang ada di Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang. Kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sementara berupaya mencari pekerjaan. Tuhan berkati apa yang mereka upayakan. Tuhan membuka peluang sehingga pekerjaan yang layak dan baik dapat menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia, yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun pernikahan, pun yang bersukacita atas kelahiran putra-putri di tengah-tengah keluarga. Kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami kesembuhan, yang mengalami keberhasilan, baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi mereka yang sementara menjalani perawatan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang akan menolong dan memberkati saudara-saudara kami yang merindukan akan kesembuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam duka cita mereka, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang memberi diri mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster, kiranya anak-anak Tuhan dapat mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik, dan jemaat Tuhan dapat mengalami sukacita lewat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan rumah pastori yang saat ini sementara berlangsung. Tuhan memberkati proses pembangunan ini. Tuhan memberkati dan menyediakan segala apa yang dibutuhkan, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, dan waktunya nanti juga dapat selesai dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Kiranya mereka dapat memerintah kami dengan bijaksana, dan kami dapat merasakan sukacita, damai sejahtera dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kerinduan kami untuk segera pulih dari pandemi ini. Kiranya Tuhan yang berperkara di dalamnya, sehingga nantinya kerinduan kami ini dapat terjawab dan kami dapat beraktivitas kembali dengan baik dan secara normal. Hidup dan kehidupan kami
pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan pimpin dan berkati. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, harapan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.